Di sebuah sudut kota yang jarang tersentuh kemewahan, di antara gedung-gedung tua dan jalanan yang selalu dipenuhi debu, hidup seorang anak kecil bernama Raffi. Cerita ini adalah tentang perjuangan, harapan, dan cinta yang tulus, kisah seorang anak penjual tisu yang rela berkorban demi menghidupi nenek tercintanya, Mak Siti, yang selalu mengajarkan arti keberanian di tengah keterbatasan. Setiap pagi ketika fajar masih samar menyingsing di langit, Raffi sudah terbangun. Usianya baru 10 tahun, namun beban yang dipikulnya seolah melebihi usia seorang dewasa. Di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota, dinding-dinding reot dan lantai yang berderit menceritakan banyak kisah duka. Di dalam rumah itu, Mak Siti, nenek yang sudah renta dan lemah, terbaring di atas kasur tipis dengan selimut usang. Meski tubuhnya rapuh, senyum lembut selalu mengembang di bibirnya setiap kali Raffi mendekat. "Raffi, nak, jangan lupa makan meski sedikit ya. Aku khawatir perutmu lapar," ujar Mak Siti dengan suara yang lembut, seolah setiap kata adalah doa penguat jiwa. Raffi selalu menjawab dengan senyum polos. "Iya, Nek, aku akan segera pulang setelah jualan." Di balik senyum itu tersembunyi tekad yang begitu besar. Tekad untuk mengumpulkan uang demi membeli obat dan memberi makan nenek tercinta. Setelah membantu nenek membersihkan diri dan menyaputkan obat yang tersisa, Raffi keluar menuju jalanan. Di tangannya tergenggam erat sebuah kotak kardus berisi tisu, barang yang bagi kebanyakan orang hanyalah selembar kertas. Namun baginya, tisu adalah simbol harapan. Di pinggir jalan, di bawah bayang-bayang pohon rindang dan di antara riuh kendaraan, Raffi mulai memanggil para pejalan kaki. "Tisu murah, beli tisu, bantu Nek Siti." Suaranya kecil, namun penuh keyakinan. Tak jarang, orang-orang berhenti sejenak. Ada yang tersenyum, ada pula yang ikut menangis melihat kesungguhan anak kecil itu. Di antara mereka, seorang ibu muda pun tak menahan air mata ketika mendengar ceritanya. "Semoga Tuhan mengabulkan doa dan usahamu, nak," ucapnya seraya mengulurkan uang secukupnya. Setiap rupiah yang diterima Raffi bagaikan secercah sinar yang menerangi gelapnya hari. Hari demi hari berlalu, pagi yang dingin, terik matahari, dan hujan yang tiba-tiba mengguyur, tak ada yang menghentikan semangat Raffi. Meski tubuhnya kecil dan sering lelah, ia terus berlari menyusuri trotoar dengan tekad mengumpulkan setiap lembar tisu yang terjual. Di sela-sela perjalanan, ia menyapa tetangga, membantu orang tua menyeberang jalan, dan kadang sekadar tersenyum pada orang asing yang terlihat murung. Di balik setiap tisu yang dijualnya, tersimpan doa-doa yang ia panjatkan untuk neneknya. "Nek, tolong kuatkan tubuhmu. Aku janji, suatu hari nanti, aku akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik." Gumam Raffi sambil menatap langit yang mulai cerah. Kisahnya menyebar perlahan dari mulut ke mulut, dan tak lama kemudian, beberapa orang dermawan mulai mencari cara untuk menolongnya. Mereka mengirimkan makanan, obat-obatan, bahkan buku-buku cerita untuk menghibur hati kecilnya. Meski dikelilingi oleh kebaikan orang lain, Raffi tidak pernah melupakan perjuangan sehari-harinya. Setiap senyum yang ia terima dari orang asing adalah cermin yang menunjukkan bahwa ada harapan meski di tengah keterbatasan. Namun, malam hari selalu menjadi waktu yang paling berat. Di samping ranjang neneknya, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Raffi duduk berbisik. "Nek, kenapa harus begitu sulit? Kenapa aku harus berjuang sendiri?" Mak Siti selalu meraih tangan cucunya, menggenggamnya erat lalu berkata, "Nak, hidup ini ibarat tisu. Meski tampak rapuh dan mudah hancur, tiap lembar yang kau jual mengandung kekuatan untuk menyembuhkan luka. Ingatlah, setiap tetes keringatmu adalah bukti bahwa kamu tidak pernah menyerah." Suara nenek yang lemah namun penuh keyakinan itu seakan menenun kekuatan dalam diri Raffi, membuatnya berani menatap hari esok dengan lebih optimis. Suatu sore, langit mendung menggulung awan hitam yang tampak hendak menumpahkan air mata. Raffi sedang asyik menjajakan tisu di sebuah sudut pasar yang ramai. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras membasahi setiap sudut kota. Dalam sekejap, Raffi terpaksa berlindung di sebuah warung kecil yang hampir usang. Di bawah payung usang milik seorang penjual sayur, ia menggigil sambil terus memikirkan neneknya yang masih di rumah. Di tengah kebasuan itu, seorang pria paruh baya mendekat. "Nak, kamu harus hati-hati. Aku tahu betapa beratnya hidupmu," katanya sambil menyodorkan sebotol air hangat dan selimut tipis. Raffi menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca, seolah tak percaya ada kebaikan di dunia yang bisa menembus dingin hujan. "Terima kasih, Pak. Saya ingin membantu Nek Siti supaya dia tidak merasa sepi," jawabnya lirih. Percakapan itu seakan menyulut bara semangat dalam diri Raffi. Di tengah badai, ia belajar bahwa kebaikan tak akan pernah padam, meski badai menghadang. Malam itu, setelah hujan reda dan langit kembali jernih, Raffi bergegas pulang. Dengan tangan gemetar dan badan yang lelah, ia menyusuri jalanan gelap yang diterangi rembulan. Setibanya di rumah, ia melihat neneknya terlelap dengan tenang. Raffi menyusup ke samping ranjang, lalu duduk di kursi kayu tua yang selalu menemaninya. Di bawah sinar lampu minyak, ia menulis di selembar kertas lusuh.
Untuk Nek, semoga setiap doa yang kutulis bisa menjadi obat bagi luka hatimu. Tak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan betapa dalamnya rasa sayang dan kekhawatiran Raffi. Ia berjanji dalam hati bahwa esok hari akan menjadi hari yang lebih baik, bahwa setiap tetes keringat dan air mata adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Waktu terus bergulir membawa kisah Raffi ke tengah perhatian masyarakat. Di sebuah acara amal yang digelar oleh komunitas lokal, seorang relawan menemukan kisah anak penjual tisu ini dan segera mengajak Raffi untuk bercerita di depan umum. Di panggung kecil yang didekorasi sederhana, Raffi berdiri dengan gemetar. Namun begitu ia mulai bercerita, setiap mata yang hadir terfokus padanya dan suasana pun hening menyelimuti ruangan. Dulu, setiap pagi aku bangun dengan satu tekad, mengumpulkan uang untuk Nek. Setiap tisu yang kutawarkan adalah doa. Doa supaya Nek bisa tersenyum kembali meski kesakitan menggelayut. Ucapnya, suaranya serak namun tulus. Air mata pun mengalir dari mata penonton, seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah cermin dari penderitaan dan harapan yang mendalam. Tepuk tangan bergema, bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi sebagai ungkapan simpati atas perjuangan seorang anak yang begitu luar biasa. Meskipun dukungan datang silih berganti, perjalanan hidup Raffi tak selalu mudah. Pada suatu hari yang kelabu, Mak Siti tiba-tiba jatuh sakit parah. Di tengah teriakan siren ambulans dan kerumunan yang segera berkumpul, Raffi hanya bisa terpaku, memandangi neneknya yang kini terbaring lemah di bangsal rumah sakit kecil. Dokter mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya telah memasuki tahap yang kritis, dan biaya pengobatan pun jauh melebihi apa yang pernah dikumpulkan Raffi selama ini. Raffi duduk di samping tempat tidur neneknya, menggenggam tangan kurus itu dengan erat. Nek, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku akan terus berjuang. Aku janji akan membuatmu bangga. Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tangisan pertama mengalir. Bukan hanya dari Raffi, tetapi juga dari keluarga kecilnya yang selama ini menatap penuh harap. Di ruang itu, setiap detik berlalu bagaikan pergulatan antara hidup dan kematian, antara harapan dan keputusasaan. Malam demi malam berlalu di ruang rumah sakit yang dingin itu. Raffi yang biasanya lincah kini duduk termenung di pojok ruangan, memandangi langit-langit yang pucat. Di tengah keputusasaan, ia menemukan kekuatan dari setiap doa yang pernah ia panjatkan. Seorang relawan rumah sakit datang menghampirinya, dan menyampaikan kabar bahwa ada program bantuan dari sebuah yayasan sosial yang mendengar kisahnya. Raffi, jangan menyerah. Yayasan ini ingin membantu perawatan Nek Siti. Mereka mengumpulkan dana dari seluruh penjuru kota untuk memastikan nenekmu mendapatkan pengobatan terbaik, kata relawan itu dengan mata penuh harapan. Mendengar kabar itu, seakan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya. Raffi menangis, bukan karena sedih, tetapi karena harapan yang mulai tumbuh kembali di tengah badaian duka. Keesokan harinya, dengan bantuan dari yayasan dan dermawan yang tak terhitung, Mak Siti dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik. Di sana, ia mendapatkan perawatan intensif dan obat-obatan yang selama ini menjadi impian Raffi. Setiap hari, Raffi mengunjungi neneknya dengan membawa cerita-cerita kecil, berharap senyum yang dulu selalu menghiasi wajah nenek bisa kembali muncul, walaupun untuk sesaat. Semakin hari, kondisi Mak Siti perlahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Di sela-sela kesibukan rumah sakit, Raffi tetap konsisten menjalankan rutinitasnya menjual tisu. Namun, kali ini bukan hanya untuk mengumpulkan uang, melainkan sebagai simbol perjuangan dan cinta yang menyebar. Di setiap sudut kota, kisahnya telah menginspirasi banyak orang, mulai dari para pekerja kantoran yang sempat berhenti sejenak untuk menyapa, hingga para anak-anak seusianya yang belajar arti keberanian dari tindakan sederhana. Di sebuah acara amal yang lebih besar, Raffi dipanggil kembali untuk berbicara. Dengan mata yang kini tidak lagi berkaca-kaca karena kelelahan, ia berbicara tentang mimpi, tentang setiap tetes keringat yang terbayar dengan secercah harapan. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa besar kekurangan yang kita hadapi, tetapi tentang seberapa besar cinta yang kita bagikan. Setiap tisu yang kuberikan adalah simbol bahwa walau dunia kadang tak adil, kita masih punya kekuatan untuk membuatnya lebih baik, ujar Raffi dengan penuh keyakinan. Waktu terus mengalir. Dengan dukungan dari masyarakat dan program bantuan yang terus mengalir, kesehatan Mak Siti perlahan membaik. Meski proses pemulihan tidak mudah, setiap langkah kecil yang diambil adalah kemenangan besar. Di tengah perawatan intensif, Mak Siti sering terbangun dan menatap Raffi dengan tatapan penuh cinta dan bangga. Saya bangga padamu, Raffi. Kamu adalah cahaya di tengah kegelapan. Jangan pernah merasa lelah untuk bermimpi. Ucapnya suatu pagi. Meski suaranya lemah, kata-kata itu menggema di ruang hati Raffi. Di ruangan yang penuh haru itu, air mata jatuh tidak hanya karena kesedihan,
tetapi juga karena kebahagiaan yang terlahir dari kasih sayang yang tulus antara seorang nenek dan cucunya. Namun, kehidupan kadang menyimpan takdir yang tak terelakkan. Suatu malam yang hening, setelah pertempuran panjang melawan penyakit, Mak Siti menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya bagaikan sunyi yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Raffi terdiam, merasa seolah dunia tiba-tiba kehilangan warna. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa neneknya telah berjuang dengan segenap jiwa, dan kini ia beristirahat dengan damai. Di antara kesedihan yang mendalam, Raffi menemukan kekuatan dalam kenangan manis yang telah mereka bagi bersama. Setiap tisu yang pernah dijualnya, setiap senyum yang pernah tersungging, semua itu menjadi kenangan abadi tentang cinta yang tak terhingga. Di sebuah pemakaman sederhana, di tengah kerumunan yang turut merasakan duka, Raffi berdiri dengan gagah. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Nek, aku akan terus berjuang. Setiap langkahku adalah untuk mengenangmu, untuk menyebarkan cinta seperti yang selalu engkau ajarkan. Walaupun engkau telah pergi, doa dan harapan kita akan terus hidup." Air mata mengalir deras, bukan hanya dari Raffi, tetapi juga dari setiap orang yang hadir. Mereka tahu, cerita ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana keberanian seorang anak kecil bisa menyulut semangat dan mengubah dunia, meski untuk sesaat. Hari-hari berlalu dan kota itu pun mulai berubah. Kisah Raffi dan Mak Siti menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Di setiap sudut ada pesan bahwa cinta dan harapan tak pernah mati, meski diterpa badai kehidupan. Raffi pun tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat, meneruskan perjuangan dengan tekad untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk anak-anak kurang mampu, agar mereka pun bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang yang pernah ia rasakan. Setiap kali ia melihat tisu yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya, ia tersenyum, mengenang neneknya yang telah mengajarinya arti sejati dari keberanian dan cinta. "Nek, terima kasih telah memberiku kekuatan. Aku akan terus berjuang agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua," bisiknya pada angin malam, seolah neneknya mendengarkan dari balik bintang-bintang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap penderitaan selalu ada secercah harapan. Kadang, dari tangan kecil yang menjual tisu, lahirlah kekuatan yang mampu mengubah hidup banyak orang. Dan meski air mata sering kali menetes, setiap tetes itu adalah bukti bahwa dalam setiap perpisahan ada awal yang baru. Awal dari cinta yang abadi dan harapan yang tak pernah padam. Cerita Raffi dan Mak Siti bukanlah sekadar kisah duka. Ia adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keajaiban yang terjadi ketika hati yang tulus bertemu dengan dunia yang kadang kejam. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kesulitan, masih ada cinta yang mampu menyembuhkan, dan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati.